Yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati keluarga almarhum Bapak Haji Suroto bin Haji Ngadio. Hadir bersama kita Ibu Haja Suwarni dan putra-putrinya yang kita doakan seluruhnya panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita muliakan Ustadz Septianda Zahri, Bapak Haji Sugiyarto, dan segenap para sepuh yang hadir seluruhnya kita doakan panjang umur, sehat afiat, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah Mushallah Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kumpul, duduk, hadir, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para almarhumin dari keluarga kita yang lama ataupun yang baru, semoga itu semuanya menjadi sebab para almarhumin, khususnya Bapak Haji Suroto bin Ngadio bermesem-mesem di dalam kuburnya, menerima kiriman-kiriman pahala dari kita seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setelah kita menyelesaikan rangkaian munajat zikir kita pada malam Jumat kedua ini, kita lanjutkan dengan pembacaan daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai kepada Kitabus Shalah ila an qala qiyamul lail ila an qala wa ammal qiyamul laili fa fadluhu azimun wa thawabuhu jazilun wal warid fi fadlihi minal kitabi wa sunnah syai'un katsirun yatulu dzikruhu wa ya'suru hasruhu. Qala Allah Ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Imam Haddad pengen bahas ini malam adalah terkait tentang qiyamul lail, ibadah malam, salat malam. Wa amma qiyamul lail, kata Imam Haddad, salat malam itu fadluhu azim, keutamaannya sangat luar biasa agung, thawabuhu jazil, pahalanya sangat besar, wal warid fi fadlihi, riwayat-riwayat yang datang menerangkan tentang fadilah salat malam minal kitabi, daripada Al-Quran, dan juga hadis Nabi syai'un katsirun, sangat banyak yang sulit untuk disebutkan seluruhnya dan sangat repot untuk dikumpulkan atau dirincikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai seorang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam tahajud. Nabi aja disuruh malam bangun tahajud.
nisfahu aw yunqus minhu qalila, baik itu setengah malamnya atau kurang sepertiga malamnya. Sebagian ulama membagi malam hari itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama dijadi tiga bagian. Sepertiga pertama dipakai untuk ilmu. Sepertiga pertama dipakai untuk ilmu. Sepertiga kedua dipakai untuk keluarga dan istirahat. Karena setiap segala sesuatu punya haknya masing-masing. Kaki punya haknya masing-masing, istirahatin. Tangan punya hak masing-masing. Mulut punya hak masing-masing. Terus lagi apa? Mata juga punya hak. Waktunya istirahat, tidur. Begitu. Punya haknya masing-masing. Jangan dibalik-balik. Kalau balik-balik berarti kita zalim sama mata kita, zalim sama tangan kita, zalim sama kaki kita. Begitu. Nanti sepertiga akhirnya dipakai untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu tuh Nabi Muhammad SAW salat malamnya yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Beliau ceritain sholat malamnya Nabi Muhammad, berdirinya sampai Nabi Muhammad kakinya bengkak. Berdirinya kakinya sampai bengkak. Berarti kalau udah sampai bengkak, itu kaki sebenarnya udah pegel. Kan kita kalau pegel tuh bengkak kaki. Kaki kita nggak ada yang sholat kaki kita sampai bengkak. Nggak ada. Yang ada kaki bengkak gara-gara hamil. Udah hamil ngayap mulu sana sini, ngejar-ngejar diskon. Ya enggak? Lihat aja ntar kalau bulan puasa, walaupun hamil gede tetap dipaksain jalan kaki. Jalan berangkat cari apa? Ngejar diskon. Nah, padahal mall yang dekat ada, cuman beda 5.000, 7.000. Berangkat jauh ke Tanah Abang, berangkat jauh ke Mangga 2 biar dapat diskonan, diskonan yang murah. Tuh jauh-jauh biar rela berangkat. Pulang-pulang kaki pada bengkak, kecapean. Pulang-pulang sampai rumah udah mau maghrib. Habis maghrib azan, masuk isya, azan, musola samping rumahnya kagak didatengin. Padahal diskon diuber-uber, kakinya sampai bengkak. Musolanya depan mata nggak didatengin, datengin. Alasan kaki gua pada bengkak ini, belum bisa ke musola dulu dah, libur dulu dah. Ini orang kalau ngomong libur dulu, kalau hari-harinya dia biasa ada di musola. Lah emang dia tiap hari kagak ada di musola, kalau ditanya libur dulu dah, bukan libur dulu namanya itu mah. Emang kebangetan males. Kan begitu. Kalau biasa ada di musola, hadir, sholat setiap 5 waktu, sholat 5 waktu di musola. Sesekali sakit, diajak ayo ke musola. Sakit ini, kayaknya nggak bisa libur dulu sholat di musola. Saya sholat berjamaah aja di rumah sama istri, sama anak. Itu baru pantas ngomong libur dulu dah. Nggak ke musola dulu dah. Begitu pantas. Nah kalau udah emang hari-harinya nggak pernah ke musola, ngaku-ngaku libur dulu deh, nanti lain waktu dah, lain waktu. Wah ilah lain waktu gayanya. Sibuk banget romannya. Begitu. Jadi kadang-kadang kita ini sibuk banget mah enggak, cuman banyakan sok sibuk, sok sibuk gayanya. Begitu. Padahal sibuk banget mah enggak, cuman sok sibuk aja. Kayaknya kesannya tuh orang sibuk kayaknya keren gitu, padahal enggak. Orang sibuk tuh enggak keren, begitu kesianan malah kalau orang sibuk. Jadi itu Nabi tahajudnya kakinya sampai bengkak. Nah, kita emang nggak malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dosanya diampunin aja, sholat tahajudnya
sampai kakinya bengkak. Begitu. Padahal dosanya udah diampuni, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang. Nah, dosa kita kan nggak diampuni, belum tentu diampuni dosa kita. Dosa kita belum tentu diampuni. Ibadah kita belum tentu diterima. Dosa kita udah pasti ada, ini masalahnya. Ibadah kita belum tentu diterima. Dosa kita udah pasti ada catatannya. Kalau orang kita baca Yasin tadi belum tentu diterima, bisa diterima, bisa kagak. Kalau ikhlas diterima, ada satu aja penyakitnya, riya atau lain sebagainya, bisa hilang pahalanya, nggak diterima tuh bacaan Yasin kita, sholat maghrib kita. Tapi kita ngomongin orang, gibahin orang, gosipin orang, itu jangan kita anggap ya mudah-mudahan tuh dosa gosipnya nggak diterima sama Allah, nggak dicatat ya, nggak bakalan. Mudah-mudahan kalau dosa gosip udah pasti dicatat keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa kita udah pasti, ibadah kita belum pasti. Ini masalahnya, kita mesti usaha lebih keras lagi untuk menggapai ridho Allah, sebab ibadah kita belum pasti, dosa kita udah pasti. Ini beratnya. Terus lagi, summa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Terus firman Allah lagi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tatajafa junubuhum. Di ayat yang lain Allah katakan mensifati sifatnya orang-orang mukmin. Ini ngomongin tahajud doang nih Al-Quran. Nah, tadi tahajud biar dapat derajat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah ceritain sifatnya orang beriman. Nah, ini lagi ngomongin orang beriman. Kira-kira kita ini sifat ada sama diri kita apa enggak? Kalau ada sama diri kita, alhamdulillah dah, berarti kita orang yang beriman. Nah, kalau enggak ada nih sifat, jangan-jangan imannya kita masih belum sempurna. Kagak ada juga, enggak juga. Ada iman mah, cuman imannya kembang kempes. Entar berkembang, entar kempes. Entar kuat, entar lemah, begitu. Apa sifat yang Allah sifatkan buat orang mukmin? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Biarin bocah mah, biarin dah. Lu mau berisik mau kagak, yang penting lu di sini dah, ya. Ya tau enggak? Ngerti nggak yang diomongin? Kagak kan? Nah, makanya dah, yang penting lo ada di musola. Mendingan lo daripada no aki-aki yang di rumah kagak ke musola. Nggak tahu yang di mana ada tuh, ya. Mudah-mudahan orangnya dengar. Mudah-mudahan orangnya dengar. Nah, masa kalah sama anak kecil? Anak kecil aja bisa bikin berisik di musola. Masa aki-aki nggak bisa bikin berisik? Begitu. Apa sifatnya itu? Tatajafa, orang mukmin itu selalu tidak, kalau bahasa kita mah ini yang simpel dan gampang, orang mukmin kagak mageran. Kagak mageran, nggak suka rebahan. Waduh, ini jauh banget ya sama anak-anak zaman sekarang. Nggak suka rebahan. Tatajafa junubuhum, itu perutnya jauh dari tempat tidur. Artinya selalu bangun tahajud malam, bangun malam, nggak suka rebahan. Orang mukmin nggak suka rebahan. Waduh, jauh banget sama kita. Kita paling demen namanya rebahan. Kalau udah habis makan sayur asem sama ikan peda, selonjoran, badan gerak, selonjoran di bawah AC atau di bawah kipas angin. Udah kaki selonjoran, bantal ditarik biar agak tinggi dikit, sambil megang HP dah.
Begitu dibacain semua statusnya orang, dibacain dulu atu-atu. Habis itu nge-scroll apa namanya TikTok. Habis itu Instagram. Habis itu cari-cari di Shopee, ditaruh di keranjang, dikumpulin aja tuh keranjang sampai penuh tuh keranjangnya. Dibeli mah kagak, ya dikumpulin doang tuh, yang baju, yang make up, yang segala panci, segala ember, semua dikumpulin di keranjang, kagak dibeli, nggak dikumpulin doang. Sianan banget dikumpulin doang tuh. Nah ini sifatnya orang mukmin nggak begitu. Sifatnya orang mukmin nggak suka rebahan, sukanya zikiran, sukanya tahajudan, sukanya qiyamul lail, bangun malam. Nggak suka rebahan. Ini anak zaman sekarang kan repotnya begitu tuh. Kalau suka rebahan, demennya mageran, demennya ini dua, mageran, rebahan aja main handphone. Nggak main handphone, main game. Tuh kerjaannya, mageran. Sekalinya punya semangat gerak, gabut. Nah, anak zaman sekarang tahu nggak gabut? Ibu ngerti nggak gabut? Jalan-jalan nggak jelas, nggak tahu juntrungannya kemana, muter aja sampai bensinnya habis. Ngabisin bensin. Pakai motor muter aja kemana, sampai keliling, nggak tahu udah ada di Ciputat, tahu udah sampai Jatinegara, balik lagi sampai ke Condet, kemana? Keliling doang, nggak ada tujuannya. Jajan enggak, makan enggak, tujuan nggak tahu kemana, cuman muter aja. Itu kalau lagi pengen gerak begitu modelnya. Sekalinya nggak pengen gerak, mager, tiduran selonjoran, nonton TV, nonton di handphone, main handphone dan lain sebagainya. Jauh dari sifat orang mukmin begitu. Nah, kita mesti ada nih sifat kita. Kita kalau emang minimal mirip, nggak sama, minimal nih mirip. Kita nggak bisa tahajud sepertiga malam. Kalau kita ambil malam itu 12 jam bagi 3, 4 jam, kan begitu. 12 bagi 3 berapa? 4. Kita nggak bisa 4 jam kita pakai buat tahajud, buat zikir, buat munajat, nungguin subuh, sulit kita. Kalau kita lakuin itu paginya merem, nggak bisa melek, ntar nggak bisa kerja, nggak bisa masak. Minimal mirip, nggak bisa 4 jam, minimal setengah jam deh. Minimal setengah jam. Kalau subuhnya jam 4:07 atau jam 4:10, kita anggap jam segitu, minimal setengah 4 kita udah melek, kita tahajud begitu. Kalau males tahajudnya minimal melek aja dah, melek sholat tahajud 2 rakaat, sisanya bengong-bengong mikirin hidup. Gue begini-begini aja ya, kerja kagak, ya enggak, tapi pengennya kaya. Apa gue persugihan aja ya, tapi dosa. Begitu, mikir aja dah, paling enggak mikir. Sholat 2 rakaat kan singkat, nggak capek sholat 2 rakaat. Habis itu doa, selagu-lagunya kita doa, mau model apa aja minta sama Allah. Itu Nabi ajarin, minta sama Allah apapun yang kau butuhkan, walaupun itu kamu minta yang namanya garam. Dapur garam nggak punya, minta sama Allah, ya Allah nggak punya garam, mudah-mudahan dikasih garam, mudah-mudahan ntar masak ada garam. Walaupun garam, artinya minta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sholat 2 rakaat kan singkat, simple, ringan, nggak berat. Terus habis itu diam, duduk dah, mikir, pegang tasbih kayak dihitungin aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, balik lagi. Paling nggak begitu deh, paling nggak melek sebelum subuh. Itu melek sebelum subuh itu ada asrarnya, ada rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Walaupun nggak ibadah, walaupun terlihat tidak ibadah, tapi pasti di situ ada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah bangun malam, mukanya cerah,
cerah, walaupun dia aslinya emang mukanya hitam nih, maaf ya, kulitnya emang hitam, tapi kalau suka tahajud itu muka kelihatan enak dipandangnya. Kan ada ya orang yang begitu modelnya. Ada orang-orang yang putih bening tapi dilihatnya nggak enak, tapi dilihatnya kita pegel ngelihatnya, padahal kita nggak kenal sama dia, kita nggak tahu sifatnya, tapi kalau ngelihatnya nggak enak begitu. Ada juga orang yang kulitnya hitam nggak putih begitu, tapi dipandangnya enak, kita adem melihatnya begitu. Nah, itu semuanya berkatnya daripada bangun malam, berkatnya bangun malam. Jadi apa namanya, minimal kita bangun dah setengah jam begitu, syukur-syukur bisa sejam sebelumnya, bisa tahajud 2 rakaat, syukur-syukur bisa lebih. Kalau kita semangat, minimal kita sholatnya 11 rakaat, 11 rakaat, 10 rakaat, apa namanya, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat apa namanya witir, biar mirip sama Nabi tiap malam sholatnya 11 rakaat, witirnya doang begitu. Minimal kita 11 juga dah, tahajudnya 8, terus 3-nya witir. Kita mau niru Imam Haddad, niru ulama-ulama terdahulu repot, sulit. Imam Haddad tuh, Al-Habib Abdullah Haddad yang nulis ini kitab, sholat duhanya dari semenjak kecil-kecil begini nih, itu sholat duhanya 200 rakaat, dan di beberapa masjid, bukan di satu tempat, pindah-pindah. Bahkan ada satu masjid yang dikunci manjat buat sholat di dalam masjidnya. Itu Imam Haddad dari masih kecil-kecil begini modelnya, bukan udah tua, bukan udah gede, bukan masih remaja, masih kecil-kecil begini tuh Imam Haddad udah begitu. Dan Imam Haddad sholat begitu tuh keliling masjid 200 rakaat, itu beliau dalam keadaan matanya nggak ngelihat. Beliau dari masih kecil udah nggak ngelihat matanya, kena cacar api. Jadi emang apa namanya begitu, amal ibadahnya mereka tuh luar biasa. Minimal kita niru 1/10, nggak bisa niru semuanya, minimal 1/10. Rub'ul ursyur, apa namanya, 1/10. Kata Imam Ibn Aslan, fa'amal walau bi'usyri kazzakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Kerjain deh minimal 1/10, 10%, 10% begitu. 10% kita kerjain, nggak 100%, 10%-nya. Dengan 10% itu akan mendatangkan sir rahasia Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sifatnya orang mukmin gimana selain dia nggak suka rebahan? Yad'una rabbahum, selalu munajat sama Allah, selalu khusyuk sama Allah, munajat. Dia berharap kepada Allah kebaikan, takut kepada Allah, dan selalu royal, selalu gampang untuk memberi orang. Kalau pelit-pelit jangan ngarepin masuk surga dah. Orang kalau masih ada sifat pelitnya jangan berharap masuk surga begitu. Jangankan masuk surga, orang udah ngatain, ntar kalau pelit lo kuburan lo sempit, kuburan aja udah sempit. Bagaimana dia mau ngarepin surga? Di kuburan aja dia udah sempit kuburannya. Itu Nabi SAW bilang apa? Ini bukan omongan begitu tuh, bukan bercandaan. Sesuai selaras dengan hadis Nabi SAW. Nabi bilang, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal nas, wa ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang pelit tuh, orang medit itu apa namanya, jauh dari Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari manusia. Dimusuhin sama orang, males orang mau berteman sama orang pelit. Aduh capek, pegel gitu kalau main kumpul berteman sama orang yang pelit. Hati kita bakalan batin terus lagi, dia bakalan dijauhin juga dari sorga. Orang pelit kata Nabi jauh dari sorga, dan qaribun minan nar, dekat sama api neraka. Waliyadzubillah, tsumma
Naudzubillah. Nah, ini sifat-sifat ini nih, minimal nih sifat ini kita ada nih. Suka tahajud, ya, nggak mageran, nggak suka rebahan, selalu doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suka juga memberi kepada orang. Mau ngasih orang yang memerlukan, ngasih orang yang nggak perlu, semuanya tetap berpahala. Mau ngasih orang yang memerlukan ataupun ngasih orang yang nggak perlu, tetap semuanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa amalkan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga makin hari hidup kita makin bertambah usia kita, makin bertakwa kita kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, dan makin berkesempatan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.